Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Wilujeng Sumping, dan selamat datang kembali di channel gua, cuy. Gimana kabarnya, Sehat dong? Sehat lah. Woo! Oke, konten hari ini panas terik ya, lumayan. Tidak mendung ya kan. Cuman kalau sore itu sering mendung, cuy. Sore dan malam. Rutinitas hari ini seperti biasa, kita kuliah cuy ya. Kita berangkat kerja ya kan, demi mencukupi kebutuhan rumah tangga bapak muda lah. Jadi kita sambil berangkat kita ngonten sekalian cuy. Oke, jadi konten hari ini tuh gua mau nyoba ini cuy, perbandingan apa ya namanya ya, tampak layarnya lah, layar antara Xiaomi Y sama Akasa cuy. Yang kemarin kan gue sering pakai Akasa tuh. Nah sekarang ini gue pakai Xiaomi Y, yang warna hijau itu, warna hijau ya, yang kayak gini lah. Nah jadi cuman Xiaomi Y nya itu si lensanya ini udah gua ganti pakai GoPro 4 cuy. Untuk tutorial penggantian lensa Xiaomi Y pakai GoPro udah gua ini ya, udah gua bikin ya di video-video sebelumnya. Nah ini gua tuh pengen ngebandingin cuy, bukan apa ya, ngebandingin jelek atau enggaknya gitu. Cuman lebih ke tampak layarnya aja gitu, tampak layar depan, perbedaannya seperti apa, angle-angle-nya seperti apa gitu kan. Nah ini sekarang gue pakai Xiaomi ini ya kan, tampak layarnya seperti beginilah. Cuma A few moments later. jadi kemarin tuh pengen ada yang komplain ya kan, Bang itu Akasa layarnya kurang kurang lebar gitu. Coba di ini lagi, padahal gue udah pakai yang high gitu cuy, tampak layarnya itu loh. Ya sekarang gue pakai Xiaomi ya. Nanti kita lihat aja perbandingannya seperti apa, ataupun perbedaannya seperti apa. Kita cek lah, kita cek bareng-bareng. Terus ya tergantung kalian gitu, maunya yang seperti apa, belinya yang seperti apa. Ya yang lebih bagus lagi, yang lebih gitu kan, yang lebih proper lah action camnya gitu. Cuman kalau kayak seperti gua gitu kan, konten kreator pemula ya kan, ya budget minim, Xiaomi sama Akasa masih masuk lah ya. Cuman kalau untuk GoPro ataupun sekarang tuh Insta360 ya kan, itu belum kejangkau cuy. Modalnya lumayan itu, GoPro ataupun Insta360 ya kan. Ya emang sih cakep gitu hasil recordnya. Cuman kan kita balik lagi, kita tuh masih pemula, modalnya masih belum banyak gitu kan. Ya kita merintis lah, alat yang ada ya kita gunain dulu ya kan. Model kayak Xiaomi Y ini yang gue punya, sama Akasa. Bang gua nggak punya action cam, ada juga handphone, gak masalah sih cuy. Kalau emang teman-teman pengen jadi motovlog ataupun konten kreator ataupun YouTuber apalah gitu kan, pakai handphone juga jadi sih. Kalau menurut gua ya, asal kita ada kemauan aja gitu.
Dan sekarang itu gua lagi nyoba bikin di Facebook cuy. Ya minta tolonglah di follow juga Facebooknya cuy, Wahai Alvlog Real gitu kan. Ya kan sebelumnya gua masih gabung tuh Facebooknya sama konten-konten keluarga ya kan. Nah sekarang gua misah gitu cuy. Kemarin sudah izin ke ibu negara, Bun gua boleh gak bikin Facebook lagi khusus konten-konten gua gitu. Dan alhamdulillah ibu negara atau istri tercinta ya kan mengizinkan gitu ya, padahal tuh dulu tuh nggak pernah gitu, nggak pernah mengizinkan gue bikin Facebook baru gitu. Buat apa ya kan, cuman kan kalau sekarang tujuannya jelas gitu kan, buat masukin konten-konten biar nggak nyampur gitu. Tujuannya sih itu sih, biar konten keluarga gitu kan, biar gak campur aduk gitu cuy. Dan sekarang gua lagi bikin Facebook Pro ya kan, Wahai Alvlog Real. Yo udah kayak suhu bener ya. Padahal mah ini juga belum dimonet atau juga belum ngapa-ngapain ya kan. Ya kita jalinin aja dulu, kita nikmatin prosesnya, kita nikmatin jalan berlikunya, terus sambil belajar sih cuy, sambil belajar kita jadi konten kreator. Dan sebenarnya gua hobi motoran gitu kan, cuman ya apa salahnya kita videoin gitu kan. Ya begitulah cuy ya. Ya jadi sedikit curhat gak masalah sih, namanya juga motovlogger yang ngalor ngidul nggak ngaruh lah ya, nggak ngaruh ya kan. Ini kita sampai mana ini? Kedaung cuy, Kedaung Lemabang Wadas ya kan. Oh desa apa nih depan ntar? Ada desa Karangtanjung kalau nggak salah ya kan. Ya, Desa Karangtanjung, Kecamatan Lemabang Wadas ya kan, Karawang. Untuk para konten kreator pemula seperti gua yang kebetulan tinggal di Karawang, yuk gabungin atuh, gua masukin ke grup apa kek gitu kan, biar nambah teman, biar nambah koneksi gitu kan, biar nambah relasi ya kan. Ya kalaupun kita nggak sukses, minimal kita punya teman baru, kita punya relasi baru ya kan. Rezeki mah dari mana aja ya kan, teman baik juga itu sesuatu rezeki ya. Betul apa betul? Betul dong. Ya kalaupun kita nggak sukses di dunia konten kreator ya kan, kita punya teman baik aja itu udah suatu rezeki yang sangat-sangat gitu cuy, patut kita syukuri gitu kan. Ya ditambah apalagi kalau kita sukses gitu di dunia konten kreator dan kita punya banyak teman ya kan, itu suatu rezeki yang benar-benar harus kita syukuri gitu cuy. Jadi kalau sekarang itu ya kita usaha aja dulu, kita nikmati prosesnya ya kan, selagi itu tidak mengganggu ya kan, mengganggu norma-norma, norma-norma cuy, nggak mengganggu dan nggak merugikan orang lain, bagi gue itu oke-oke aja sih cuy, kita jadi konten kreator ya kan. Kalaupun nanti ada yang mencibir ataupun menghujat, ya itu sih emang udah jadi resiko ya kan, jadi konten kreator dihujat gitu kan. Apa sih lu guys-guysan, apa sih lu cuy-cuyan, sok kenal banget lu ya. Ya itulah sebuah resiko cuy jadi konten kreator. Duh, bagi gua ya. Tapi kalau bagi gua yang mencibir ataupun menghujat kayak gitu sih, kalau gua masih udah ya bodo amat lah. Toh juga gua nggak ngerugiin lo ya kan, gua nggak minta makan dari lo gitu kan.
Mungkin kita jadiin motivasi aja ketika yang menghujat lu kayak gini bang, mungkin ada sesuatu yang salah ataupun sesuatu yang harus kita luruskan gitu ya. Lebih-lebih yang kalau ada yang kritik sih itu kita terima cuy, itu kalau bagi gua sebuah masukan ataupun motivasi gitu. Kalau ada yang mengkritik ya kan, bang lu harusnya begini gini jangan gini, oh itu harus kita perbaiki ya kan, sambil kita belajar gitu. Apa yang kita dapat, apa yang kita tuangkan ya kan, dikritik orang, oh berarti ada yang salah gitu kan. Ya hidup ini emang belajar sih cuy, sampai kita meninggal ya kan, ya tetap harus kita belajar ya. Walaupun kita sudah jadi orang tua ya kan, ya belajar tetap harus belajar. Mungkin belajarnya kita belajar apa ya, kalau udah jadi orang tua itu belajar tentang kehidupan, anjay kehidupan. Kadang-kadang gua mikir ya aja mending gua jadi anak kecil lagi gitu kan, biar nggak pusing gitu. Tapi ya kita syukurilah cuy ya, alhamdulillah gua udah jadi bapak 3 anak ya kan, di umur kepala 3 bapak jadi bapak 3 anak coy. Sebuah prestasi itu. Bagi gue sebuah prestasi, di umur kepala 3 anak sudah 3 ya kan, alhamdulillah sehat walafiat, alhamdulillah pada pinter ya kan. Ya itu sih harapan orang tua semua ya kan, pada sehat anaknya, pada pintar, pada nurut, pada rajin ibadahnya ya kan, rajin sekolahnya gitu cuy. Kalau untuk soal kebutuhan insya Allah gua pribadi sebagai kepala keluarga gua usahakan dengan cara yang pastinya yang halal ya cuy ya, jangan sampai yang enggak gitu kan. Oke, udah berapa menit ini gua ya ngecebrak baik. Bodoh lah ya, nggak ngaruh lah ya. Dede gemes. Bang lu udah punya istri dede gemes ya, mengapa, yang penting mah gua nggak ngapa-ngapain ya kan, orang cuma ngomong dede gemes ya kan. Ya. Geplek domba-domba. Aduh. Ya kita cuman sekedar hiburan ya kan, hiburan di jalan biar nggak ngantuk. Ya beginilah. Jadi kesimpulannya begitu cuy. Karena kalau yang gua lihat sih ya di layar handphone gua ini kan, gua sambungin ke wifi nih si Xiaomi ini. Perbandingannya itu Xiaomi ini lebih lebar gitu cuy, lebih lebar, lebih luas gitu. Apa mungkin karena emang Xiaomi ini pakai lensa GoPro 4 gitu ya, jadi ngaruh gitu. Kalau yang si Akasobrep 7 LE itu, walaupun gua udah resolusinya, bukan resolusi sih, layarnya itu udah paling tinggi, tapi kelihatan sempit gitu coy si layarnya itu. Jadi nggak kelihatan semua, kepala motornya juga nggak kelihatan, kepala motornya stang kemudi kalau pakai Akasobrep 7 LE gitu coy. Tapi kalau untuk pakai Xiaomi ini kelihatan gitu sih stang kemudi. Ya tinggal kalian yang pilih lah, mau Xiaomi Y ataupun Akaso, itu mah pilihan, tergantung pilihannya ya, dan tergantung budgetnya kembali lagi. Ya kalaupun budgetnya lumayan gitu ada, ya gua saranin sih yang lebih proper lah, model kayak GoPro ataupun Insta360 ya kan, itu lebih menurut gua tuh lebih rekomen lah. Tapi berhubung kita modalnya belum ada ya kan, ya yang ada dulu aja lah, alat tempur yang ada kita pakai. Ini gue pakai Xiaomi sama Akaso cuy.
Cuman akasannya nggak lagi gua pakai cuy, nggak ada mountingnya. Tadinya mau dipasang di stang kemudi, cuman lagi nggak ada mountingnya gitu cuy. Oke, mungkin begitu aja dulu cuy ya, konten hari ini. Jadi kontennya hari ini tuh kan dapet kan, tadi awalnya gue bingung mau konten apa gitu kan, cuman kalau kita jalan aja dulu ada gitu, ketemu gitu ya kan, ada aja gitu kan. Ya udah, mungkin kontennya cukup sekian dulu cuy. Mudah-mudahan bisa menghibur ya kan, mudah-mudahan bisa menjadi referensi perbandingan untuk para konten kreator pemula untuk pemilihan action cam cuy. Begitulah ya. Jadi gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next content cuy.